Haleluya, haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara, salam nyebrang bersama saya Ronald. Malam ini kita akan menyembah bareng bersama Bapak Yungki Setiawan. Bagaimana Mazmur 33 ayat 3 berkata bahwa nyanyikanlah baginya nyanyian baru, petiklah kecapi baik-baik dengan sorak-sorai. Mari kita menyembah bareng, salam nyebrang. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat datang di Nyebrang, nyembah bareng. Bersama kita teman-teman di Millennium Hotel, bersama Cijamina dan juga Ko Hendrik dan tim-tim PWW hari ini. Mari kita menyembah bersama bahwa Dia adalah Tuhan yang menciptakan kita. Dia adalah Tuhan yang mengatur hidup kita. Dialah Yesus, Dialah Raja atas hidup kita. Mari Bapak Ibu Saudara, kita menyembah bersama. Engkau yang membentuk buah pinggangku, menenunku dalam kandungan ibuku. Matamu telah melihat hari-hari hidupku, sebelum satu pun ada. Engkau yang mengatur jalan hidupku, menuntunku dalam setiap langkahku. Matamu telah melihat hari-hari hidupku, semuanya dalam tangan-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Yesus, pencipta dan pengatur hidupku. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Engkau Yesus Tuhan dan Rajaku selama-lamanya. Yes Lord. Amin. Engkau yang membentuk buah pinggangku, menenunku dalam kandungan ibuku. Matamu telah melihat hari-hari hidupku, sebelum satu pun ada. Engkau yang mengatur jalan hidupku, menuntunku dalam setiap langkahku. Matamu telah melihat hari-hari hidupku, semuanya dalam tangan-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Yesus, pencipta dan pengatur hidupku. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Engkau Yesus Tuhan dan Rajaku. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Yesus, pencipta dan pengatur hidupku. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Engkau Yesus Tuhan dan Rajaku selama-lamanya. Yes Tuhan, hari ini Tuhan, Engkau adalah Tuhan dalam hidup kami. Hari ini Tuhan,
Kami menyembah karena Engkau layak disembah. 2000 tahun yang lalu Engkau telah menyatakan Engkau hidup. Engkau adalah Yesus. Engkaulah jalan, Engkaulah kebenaran, Engkaulah hidup. Engkau mengatur hidup kami, Engkau yang tahu Tuhan. Sebelum kami ada, Engkau telah menenun kami, membentuk kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau mengenal kami. Engkau mengenal hidupku Tuhan. Bahkan rencanamu ajaib. Ini kami Tuhan. Ini kami anak-Mu ya Bapa. Pakai hidup kami ya Bapa. Tuntun kami ya Roh Kudus. Kami mau menikmati hari-hari kami bersama-Mu Bapa. Berjalan dalam kebenaran-Mu. Menang atas hidup kami oleh karena Engkau pengatur hidup kami Bapa. Engkaulah Raja. Engkau tahu kami Bapa. Engkau mengenal kami Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Kami sembah Engkau Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau Yesus, Pencipta dan pengatur hidupku. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Engkau Yesus Tuhan dan Rajaku. Ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau Yesus. Haleluya. Pencipta dan pengatur hidupku. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Oh Rabbasya. Engkau Yesus Tuhan dan Raja. Engkau Tuhan. Ku sembah Kau. Haleluya. Pencipta dan pengatur hidup. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Engkau Yesus Tuhan dan Rajaku selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara, ketika saya hidup kembali, saya mau bersaksi, udah gak ada yang mungkin, gak ada yang pasti di dunia ini Bapak Ibu Saudara. Gak ada yang mutlak. Hanya cinta Yesus menjadi jaminan yang pasti. Dunia gak akan memberikan kita kepastian Bapak Ibu Saudara. Hanya Yesus. Hanya Yesus. Terima Dia Bapak Ibu Saudara. Sambut Dia di dalam rumahmu. Karena hanya Dia yang mengatur hidup kita. Dia yang mengenal kita. Bahkan Dia taruh masa depan kita penuh pengharapan di dalam Dia. Karena Dialah Tuhan. Dialah Raja. Dia Bapa yang baik. Sambut Dia Bapak Ibu Saudara. Sambut di dalam rumahmu hari ini. Di tempat pekerjaanmu, sambut Dia. Izinkan Dia menyertai hidupmu. Mengisi hidupmu dengan sukacita, damai sejahtera. Agar hidup kita berbahagia. Itu Tuhan mau. Dunia gak bisa kasih kita kebahagiaan. Karena hanya Tuhan satu-satunya sumber
pengharapan kita. Mari kita sembah kembali dan katakan kembali dengan iman. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Yesus, pencipta dan pengatur hidupku. Kau angkat tanganmu, terima Dia. Oh Tuhan, Engkau melihat tangan-tangan ini Tuhan, Engkau peluk mereka Bapa. Yes, amin. Terima Bapak Ibu Saudara, pencipta dan pengatur hidup, Dialah segalanya, Kaulah segalanya. Haleluya. Engkau Yesus Tuhan dan Rajaku. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Kami merasakan di tengah ketenangan jiwa kami, malam ini kami merasakan Engkau hadir. Kami mau menyembah bersamamu lebih dalam lagi. Dalam nama Yesus. Amin. Puji nama Tuhan. Selamat malam Bapak Ibu terkasih, seluruh pemirsa dari channel YouTube-nya GBI Tanah Abang Nyebrang. Saya percaya hari ini ada sesuatu yang berbeda, dan memang kita buat sesuatu yang berbeda bersama Tuhan. Dan hari ini kita akan ngobrol-ngobrol sejenak dengan bintang tamu atau penyembah penyanyi yang memang kita undang, yaitu Pastor Yongki Setiawan. Ya saudara ya, ada beberapa lagu album yang sudah beliau ciptakan, beliau tulis dan dinyanyiin. Oh, saya percaya nanti gak lama kita akan nyanyi bareng, nyembah bareng bersama Pastor Yongki Setiawan. Setuju? Dan kalau setuju, saya langsung perkenalkan, inilah Pastor Yongki Setiawan. Boleh sama-sama kita tepuk tangan buat kemuliaan Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, shalom. Yes. Thank you loh Pastor Yongki, punya waktu yang terbaik diberikan buat kami di tengah-tengah kesibukan. Saya percaya di marketplace sangat sibuk saudara ini. Kalau mau lihat itu bisa di Google siapa Pastor Yongki Setiawan. Tapi kita mau ngobrol ya Pastor Yongki. Kok bisa ya sesibuk Pastor Yongki, banyak pemikiran, nanganin apa aja perusahaan-perusahaan yang di bawahnya, kok bisa jadi pencipta lagu, penulis lagu gitu ya. Kita pengen tanya gitu ya, itu gimana ceritanya sih Pastor Yongki? Waktu awal pandemi gitu ya, saya tuh sempat datang kepada Tuhan, saya berdoa. Tapi intinya bahwa saya sudah agak lama tidak melayani Tuhan. Sudah agak lama. Jadi kalau sedikit lama mungkin cuma setahun 2 tahun, ini sudah lebih dari setahun. Saya sudah kurang lebih 8-9 tahun saya tidak melayani. Wow. Saya hanya sebagai jemaat biasa. Memasuki pandemi, saya tahu-tahu nggak tahu gimana tuh terdorong untuk berdoa sama Tuhan. Saya bilang begini, Tuhan, saya nggak tahu umur saya berapa lama lagi. Dan pandemi kemarin kan membuat kita semua serba tidak mengerti kondisi seperti apa. Dalam doa saya itu saya katakan, saya bilang Tuhan, kalau Engkau mengizinkan saya ingin kembali untuk melayani Engkau, gitu ya. Jadi dalam perjalanan ternyata doa saya dijawab Pastor Yos. Yang pertama yang Tuhan izinkan saya untuk melayani Dia itu adalah melalui persekutuan doa di kantor. Karena pada saat itu kita vakum, karena tidak ada ibadah fisik, vakum. Kemudian saya berbicara sama teman-teman pengurus, kenapa kalian nggak jalan gitu ya? Oh karena gini-gini, kenapa kita nggak pakai Zoom? Akhirnya kita mulai dengan Zoom. Dan puji Tuhan kita memang waktu mulai kecil ya, hanya 30-an orang. Waktu kita fisikal pun sekitar 30-40. Jadi kita mulai dengan itu semuanya. Dan saya merasa itu yang dibebankan kepada Tuhan, kepada saya gitu ya. Dan saya coba bantu ngurus ini. Ternyata memang puji Tuhan hari ini kita melayani 100-150 jemaat dari seluruh Indonesia. Itu yang pertama. Jadi memang saya waktu minta Tuhan kasih.
Kemudian satu malam di bulan Agustus, saya kadang-kadang memang saya kan bisa main gitar tapi dikit-dikit lah ya, istilahnya kunci yang terbatas lah gitu ya, kunci 11, 12, 13 gitu kuncinya kan gitu ya. Saya sedang duduk malam, saya lagi coba nyembah Tuhan, tahu-tahu saya dapat melodi. Saya bilang ini enak melodinya. Terus saya coba ngisi dengan lirik gitu toh. Masuk liriknya, kemudian saya baru sadar kalau melodi ini dengan lirik ini harusnya bagian chorus daripada satu lagu. Terus saya lagi bingung, saya merenung sebentar, saya iseng, saya berdoa, Pastor Yos. Saya bilang gini, Tuhan, kalau Tuhan mau kasih lagu kok tanggung-tanggung gitu ya, baru setengah gitu kan. Kalau Tuhan mau kasih lagu, kasih sepenuhnya dong gitu. Jadi memang lagu pertama nanti kita akan nyanyi bareng juga, kita nyembah bareng, berjudul Terima Kasih Tuhan itu. Ternyata malam itu benar-benar Tuhan kasih, dan itu prosesnya itu dalam waktu 45 menit jadi utuh melodi bersama dengan lirik. Saya sendiri terkesima sendiri, saya amazed sendiri, saya bilang ini Tuhan kok bisa ya saya tuh yang kayak seperti orang seperti ini dikasih lagu seperti ini. Nah jadi memang malam itu jadi saya pun sempat bingung, ini lagu mau diapain. Saya sempat telepon teman saya yang jadi gembala, saya bilang bro saya dapat lagu nih. Saya kirim kan, saya rekam di iPhone gitu kan, saya nyanyi di iPhone, saya kirim ke dia, saya bilang bro, saya dapat lagu gitu kan, maksudnya, terus dia bilang, maksudnya, lagunya lumayan nih katanya, yaudah deh bro, udah kasih teman-teman PW aja di gereja, mereka nyanyiin aja, karena saya nggak ngerti, saya mesti ngapain, orang saya bukan penyanyi, dan saya juga bukan penulis lagu, gitu kan. Nah dari situ waktu berjalan, ada beberapa teman juga yang mengatakan bahwa kalau you mau, Tuhan akan kasih lebih lagi gitu kan. Untuk itu waktu malam itu. Kemudian saya bicara dengan salah satu bapak rohani saya juga gitu. Saya bicara, terus dia dengar juga, lagunya lumayan gitu. Terus mendingan direkam aja gitu kan. Terus saya tanya, bagaimana cara rekam gitu kan. Terus dia bilang, ini ada beberapa nama nih, maksudnya kalau kamu mau ya saya kenalin. Nah, salah satu nama yang disebut itu adalah teman kita yang di sebelah kanan saya nih, sebelah kanan kita nih, Pak Willianto. Gitu. Saya langsung yang ganteng itu ya? Yang ganteng. Saya langsung kontak dia, saya bilang, Will masih ingat gua nggak gitu? Terus dia bilang, oh iya kok masih dong, walaupun kita udah puluhan tahun nggak ketemu. Kita hampir puluhan tahun itu nggak ketemu. Terus saya bilang, Will, gua dapat lagu gini. Terus dia bilang, kirim kok, aku dengerin. Nah dia dengerin juga bilang, kok lagunya enak. Terus dia bilang gini, kok aku siapin musiknya. Nanti kalau Ko Yungki setuju, ya udah kita terus. Tapi kalau nggak setuju ya kita nggak lanjut. Jadi Willy lah yang bantu melakukan music arrangement karena dia ini memang jadi music director buat saya gitu ya. Nah itu sudah jadi lagu arrangementnya. Saya bicara sama Willy. Nanti bisa tanya dia, Will kita cari penyanyi dong. Karena saya nggak pede kan untuk nyanyi kan gitu kan. Kita cari penyanyi. Terus Willy bilang biasanya sih kalau di industri musik rohani, penciptanya tuh nyanyi dulu. Jadi bikin demo tape, kemudian baru nanti tawarkan ke beberapa teman yang mau ambil atau mau nyanyi gitu. Nah, isilah saya, sudah ngisi, dia bilang kok udah pakai suara Ko Yungki aja, ngapain cari penyanyi? Masuk kok lagunya katanya gitu. Jadi akhirnya lagu pertama itu jadi. Gitu. Pertama itu Terima Kasih Tuhan. Terima Kasih Tuhan. Jadi Terima Kasih Tuhan ini cerita gini Pak Yos, saya tuh paling seneng ngucap syukur sama Tuhan. Asik. Dalam hari-hari saya juga ada waktu saya bersyukur. Jadi memang malam itu juga nggak tahu gimana, waktu dapat melodi itu yang keluar dari hati saya adalah lirik untuk ucapan syukur. Nanti kalau kita lihat liriknya kan sangat simpel sekali. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus untuk anugerah-Mu dalam hidupku. Jadi memang saya jadi agak bergidik dikit ini. Tapi memang kalau melihat perjalanan ke sana itu yang saya bilang, segala sesuatu yang tidak pernah dipikirkan oleh manusia, segala sesuatu yang tidak pernah kita inginkan juga gitu ya, tapi Tuhan tuh bisa kasih. Dan yang amazing buat saya, pas saya 1 lagu jadi, 2 lagu jadi, 3 lagu jadi, saksinya nanti Willy juga. Saya selesaikan album pertama dengan 10 lagu itu dalam waktu 3 bulan. Wow. 3 bulan itu Tuhan berikan kepada saya lebih dari 10 lagu untuk saya tulis. Termasuk nanti lagu Abba Bapa, tapi itu masuk di album kedua kan. Tapi intinya bahwa itu bergulir begitu saja gitu ya, nggak ngerti ilmu tulis menulis lagu,
nggak ngerti ilmu tulis menulis lirik lagu, tapi berjalan seperti itu. Jadi memang ini satu pengalaman yang sangat luar biasa dan buat saya itu mujizat. Amin. Mujizat gitu ya. Ini termasuk kalau saya kasih predikat, Pastor Yungki ini kita kasih jabatan PDP, pendeta pembalap, ngebut saudara. Ciptain lagunya ngebut. Bukan gitu pendeta ya. Depan pintu ya. Oh, bukan dong. 3 bulan 10 lagu ya pembalap begitu ya. Tapi puji Tuhan itu semua juga nggak terlepas dari Ko Willy saudara. Kita boleh tanya sedikit ya. Ko Willy boleh nanti dikasih mic-nya, kita ngobrol sebentar Ko Willy. Sedikit ya cerita bagaimana mengkonfirmasi apa yang Pak Yungki alami. Silakan ya. Oke. Silakan Ko Willy. Shalom Ko Willy. Shalom, malam. Oke. Boleh cerita sedikit tentang apa yang tadi disampaikan? Iya, kalau saya itu berhubung sudah kenal lama sama Koyung, udah dari awal karir musik saya tuh secara nggak langsung produsernya Koyung sendiri. Semua itu kalau dilihat kebetulan yang bukan kebetulan kalau menurut saya. Jadi awal pertama kali saya terjun di musik, Koyung yang jadi eksekutif produser waktu itu. Dari situ saya berkembang terus, mulai dari benih kecil yang dikasih sampai akhirnya ketemu hampir 20 tahun lagi. Begitu ditanya ingat apa enggak ya pasti ingat karena saya mulainya dari produser yang mungkin saya nambahkan juga ya Will ya. Iya. Jadi waktu itu kan kami sama-sama bergereja di tempat yang sama, yaitu di GKPB gitu. Saya masuk, kemudian saya lihat teman-teman ini main musiknya bagus gitu ya. Saya tuh jadi tergerak gitu ya. Dan saya suka musik sebenarnya. Tapi bagian mendengar aja, bukan main musik. Jadi akhirnya mereka lagi begini ini, mereka kayaknya siap beberapa lagu. Terus saya bilang, udah kalau gitu kita bikin album. Jadi saya masih ingat album pertama itu kita dari tim dalam, PW dalam, tapi juga kita ngajak Andre Hanusa untuk sebagai bintang tamu untuk masuk dalam album tersebut. Jadi itu memang pengalaman yang tidak pernah saya lupakan juga seumur hidup, bisa produksi album untuk Willy dan teman-teman. Luar biasa. Gimana terus? Iya, jadi dengan berjalannya waktu, tiba-tiba sekian lama nggak pernah kontak. Kebetulan pas pandemi itu saya sendiri lagi banyak di rumah karena awal pandemi itu saya baru punya anak kedua. Jadi bonus beda 11 tahun sama anak pertama, di kontak. Dalam keadaannya semua sangat terbatas, nggak bisa sewa rental studio sembarangan karena PSBB ataupun lagi ketat sekali waktu itu. Saya itu Hama Koyung itu dengan background yang sangat berbeda, kesukaan musik yang berbeda. Tapi di dalam album ini kita melakukannya karena kecintaan akan Tuhan. Yes. Jadi dengan begitu saya dikasih lagunya, saya klik. Saya dapat aransemen, saya aransemen. Waktu saya aransemen, saya minta waktu sebentar lagi sama Koyung. Ini saya mau bikinnya sederhana aja Koyung. Karena waktu awalnya saya bikin, lebih kompleks lah. Tapi ternyata di hati saya bilang, bikin lagunya ini sederhana sehingga banyak orang bisa ikut menikmati. Yes. Kita bikin sama, terus saya bilang sama Koyung, sebenarnya waktu itu emang sempet mau cari penyanyi, cuman buat saya sendiri, kapan lagi kan ngerjain bos kan, ini mesti dia yang nyanyi nih. Saya bilang, Koyung coba dulu nyanyi. Tapi ternyata begini, seorang pencipta lagu yang melahirkan lagu itu, dia yang paling kenal sama rasanya lagu itu. Karakter lagu. Jadi Koyung cuma datang ke rumah saya 10 menit sebenarnya waktu itu, cuma nyanyi tanpa beban, nyanyi 2 kali. Ngobrol, lamaan ngobrolnya pulang, tinggal. Saya kerjakan, saya bereskan. Hasilnya, waktu mau cari penyanyi itu, belum Koyung yang nyanyi. Dikasih dengar ke beberapa teman-teman dan pendeta yang Koyung dekat. Mereka akhirnya akan berkata bahwa mungkin yang nyanyi lebih bagus, lebih jago banyak. Tapi ini gue berasa soulnya lu nyanyi, dibilang. Saya sendiri bilang Koyung, ini lagu pertama pilotnya Koyung. Mungkin lagu lain gak apa-apa deh cari penyanyi. Lagu ini saya kawal waktu itu. Udah ngerjain susah-susah kan. Saya kawal sampai waktu itu
jadi final. Dalam waktu yang berdekatan tiba-tiba saya, jujur aja waktu ngobrol, kontrak kita itu cuma 1 lagu. Saya ini kalau dibilang pemusik ya Koyung enggak, karena pemusiknya ini banyak sebenarnya yang jago-jago. Saya waktu itu Koyung cari orang yang bisa menjadi produser musik. Jadi saya menempatkan diri saya sebagai produser, eksekutif produser Koyung, tapi dia jadi artis saya. Nah, bingung kan mulai. Kalau dia artis saya ngatur soalnya. Akhirnya kita dengan keterbatasan kita produce terus. Waktu itu kita nggak terlalu ada soalnya pada saat itu industri semua lockdown lah ya, susah. Lahir saya dukung sih, Koyungnya sampai bingung kan, ini si Willy dikasih lagu bikin ngerjain, nggak ada komplain, nggak ada apa, karena saya bisa merasakan apa yang ditaruh di hatinya Koyung. Saya posisinya adalah orang yang membantu proses melahirkan karya-karya ini sehingga orang banyak bisa diberkati pada saat dimana nggak bisa ibadah fisik, nggak bisa apa sih kalau dibilangnya itu kan tatap muka dan lain sebagainya. Tapi Will, mungkin ada satu juga yang ingin saya jelaskan gini. Waktu saya tulis lagu, kemudian memproduksi lagu tersebut, Pastor Yos, di pikiran saya cuma satu. Kalau Tuhan sudah kasih ke saya ingin mempersembahkannya untuk Tuhan. Jadi nggak kepikir secara komersial mau sih gimana, pokoknya jadiin, nyanyiin, taruh di digital platform. Mudah-mudahan lagu itu bisa jadi berkat buat orang. Ya, saya sampai bilang Will, kalau yang mau denger 1 orang ya udah, yang mau denger 10 orang ya udah, yang mau denger 100 orang ya udah gitu. Jadi urusan ini lagu bisa jadi berkat buat berapa banyak orang itu, saya bilang saya serahkan pada Tuhan. Tapi tugas saya adalah menjadikan ini semua yang Tuhan sudah berikan ini dipersembahkan kembali kepada Tuhan dan juga kepada teman-teman, dengan harapan bahwa bisa menjadi berkat gitu loh, Pastor Yos. Dan anehnya pada saat sudah dipikir seperti itu, saya sampai bingung sendiri, kok dapat distributor, diterima di salah satu distributor kenamaan. Kaget. Mulai tiba-tiba dengan benih yang kecil, 1 lagu yang berkembang jadi itu, mulai ada banyak podcast ataupun acara di mana Koyung bisa jadi narasumber dan lain sebagainya. Pada saat itu saya melihat bahwa sekecil apapun benih yang ditaruh, kalau Tuhan yang kasih, kalau Tuhan yang izinkan, semua akan berkembang. Saya ngelihat sendiri pintu-pintu yang sebelumnya tertutup tuh bisa terbuka. Amin. Saya bisa melihat orang-orang yang kasih respon yang luar biasa baik. Saya tahu orang-orang yang memberikan komplimen itu, teman-temannya Koyung itu nggak sugar coated. Mereka dengan, gue suka lagu ini, gue diberkati, gue kasih dengar orang cuma di kantor, langsung diminta dikasih dengar istrinya, istilahnya saya saksi hidup yang istilahnya melihat betapa ada masa-masanya itu, masa-masa itu orang haus. Mereka cuma mau bersyukur dan lain sebagainya. Sehingga benih kecil ini berkembang akhirnya. Saya cuma mengucap syukur bahwa dalam proses ini semua, saya salah satu saksi hidup yang melihat dari nol sampai udah mau album keberapa ini? Ke 80 apa? Boleh tepuk tangan dulu dong saudara. Saya jadi gak sabar ya Pastor Yongki ya. Kita nyanyi dulu ya. Jadi saya gak sabar untuk mengucap syukur nih. Yuk kita sama-sama. Ya, kita akan menyembah bareng bersama Pastor Yongki dengan judul Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Boleh tepuk tangan buat Allah kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami datang membawa ucapan syukur kami. Anugerah-Mu begitu luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Thank you Jesus. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus untuk anugerah-Mu di dalam hidupku selamanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus untuk kasih setia-Mu
yang berlimpah di hidupku. Ku sembah Kau Tuhan, ku puji Kau Yesus, ku angkat tanganku bersyukur padamu. Ku sembah Kau Tuhan, ku puji Kau Yesus, ku angkat tanganku bersyukur padamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus untuk anugerah-Mu di dalam hidupku selamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus untuk kasih setia-Mu yang berlimpah di hidupku. Ku sembah Kau Tuhan, ku puji Kau Yesus, ku angkat tanganku bersyukur padamu. Ku sembah Kau Tuhan, ku puji Kau Yesus, ku angkat tanganku bersyukur padamu. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Thank you Lord. Ku sembah Kau Tuhan, ku puji Kau Yesus, ku angkat tanganku bersyukur padamu. Ku sembah Kau Tuhan, ku puji Kau Yesus, ku angkat tanganku bersyukur padamu. Ku angkat tanganku bersyukur padamu. Ku angkat tanganku bersyukur padamu. Terima kasih Tuhan. Thank you Jesus. Puji nama Tuhan, luar biasa ya, kita boleh menyembah tadi dengan ujian terima kasih Tuhan. Aduh, saya langsung maknyus saudara ya. Dan ternyata ada lagu yang juga akan dinyanyikan oleh Pastor Yungki. Lagu ini cukup sangat-sangat kuat message-nya, Abba Bapa ya.
Nah, itu bagaimana ceritanya sih kok bisa lagu itu tercipta Aba Bapa gitu? Benar. Singkat aja ceritanya, jadi memang waktu suatu hari di studio, Willy bicara sama saya, kok bikin lagu dong tentang Aba Bapa katanya gitu. Tapi kan saya bukan penulis lagu profesional, kan susah bikinnya gitu kan. Nggak lama nonton kesaksiannya Ronald Sitanggang di YouTube. Itu di bulan November tahun 2020 kalau nggak salah. Saya dengar, saya tuh begitu luar biasa diberkati oleh kesaksian Ronald. Jadi akhirnya waktu itu saya doa, saya bilang, Tuhan, kalau diizinkan saya pengen nulis lagu mengenai Aba Bapa, tapi base-nya adalah kesaksian Ronald Sitanggang gitu. Jadi memang singkat cerita lagu itu tertulis, dan lagu itu kalau kita lihat liriknya itu memang itu kisahnya Ronald waktu dia berjumpa dengan Tuhan. Yang waktu Ronald katakan panggil Tuhan Yesus, akhirnya kan dia nggak manggil yang manapun, dari mulutnya keluar kata-kata Aba Bapa. Di situ saya nangis. Jadi figur seorang bapak itu nyata dalam kesaksiannya Ronald. Jadi kadang-kadang kalau saya lagi diam, saya lagi nyanyi lagi lagu Bapak, saya tetap meneteskan air mata saya karena Bapak begitu sangat-sangat baik buat kita. Yes, puji Tuhan. Mungkin kita tanya sedikit ya ke saya sama Ronald ini sebenarnya podcast kita yang kedua nih bro. Ya kan, kita pernah podcast 2021 April kalau nggak salah waktu kita taping untuk YouTube videonya Aba Bapa. Karena saya cerita lucu gini. Waktu lagunya jadi, lagunya direkam, saya doa sama Tuhan, saya bilang gini, Tuhan, kalau Tuhan izinkan, saya mau ketemu dong sama Ronald. Saya nggak kenal dia toh, nggak kenal kita. Tahu-tahu satu hari, waktu persekutuan 2 di kantor, kebetulan yang lagi mengisi persekutuan itu adalah Pastor Timotius Hardono, Tim Har. Diam-diam dia bawa Ronald, nongol gitu di persekutuan. Saya kaget-kaget sampai dia bilang, bro, gua ada lagu nih buat lu gitu kan. Jadi malah setelah persekutuan selesai, saya putar lagu itu untuk Ronald, dan dia itu nggak pernah berhenti nangis waktu mendengar lagu tersebut. Tapi Pastor jangan salah ya, saya juga waktu Ronald kesaksian se-Indonesia lewat Messenger of More Revival, itu saya yang podcast, itu juga Ronald pertama kali. Ronald kesaksian kenalan di YouTube ya. Tapi emang teman lama di gereja kami lama kenalan. Cuman waktu diminta sama nasional untuk saya pimpin podcast, ternyata dia bintang tamu. Saya kan nggak kenal sama sekali, tapi saya menulis lagu mengenai kesaksiannya Ronald gitu, dan saya dipertemukan sama Ronald, kita bikin video bareng. Dan yang paling terkesan gini, jadi waktu kita ngobrol waktu podcast gitu kan, kita ngobrol sama Dok Bam itu temporer ya. Saya bilang gini, saya tuh kadang-kadang tanya sama Tuhan, saya bilang, Tuhan, kok umur sudah seperti ini Tuhan baru kasih saya untuk nulis lagu sama nyanyi. Kenapa nggak Tuhan berdayakan saya waktu saya masih muda, paling nggak masih penampilan masih oke, masih ganteng gitu kan. Nah kita lagi ngobrol begitu, Risma diam-diam menyimak nih, menyimak. Tahu-tahu kita lagi break, kita lagi mau syuting video gitu ya. Risma bilang, Pak, aduh nggak enak, tapi saya mau bicara sama Bapak, ada pesan Tuhan. Nah mungkin Risma cerita mengenai pesan Tuhan itu. Jadi sebenarnya saya juga nggak tahu kalau misalnya Pak Yongki ciptain lagu. Jadi nggak taunya ciptain lagu Aba Bapa. Tapi ternyata Pak Yongki ada beberapa nulis tentang lagu dari Tuhan gitu. Jadi pas saat kalau nggak salah itu tanggal 5 April 2021. Jadi pas lagi podcast, terus saya cuman ya udah ikut aja. Terus karena Ronald kesaksian, jadi saya ikut. Tapi saya di situ cuman ya biasa duduk. Terus saya tiba-tiba pas lagi duduk atau gimana, saya dengar suara Tuhan. Terus Tuhan ngomong, Risma, dia aku pakai untuk bernyanyi-nyanyian baru buat aku. Maksud Tuhan apa gitu kan. Jadi saya pikir ada hal yang memang yang Tuhan mau sampaikan. Jadi saya dapat sesuatu itu juga, saya juga nggak tahu, nggak mengerti maksud Tuhan apa, aku bilang gitu kan. Terus tapi pas saat itu Tuhan bilang, iya, dia aku pakai untuk nyanyi nyanyian baru untuk aku. Jadi ada hal yang dimana ternyata pas aku bilang sama Pak Yongki, Pak, saya nggak tahu, tapi saya harus sampein ini sama Bapak. Cuman saya dapat sesuatu dari Tuhan yang saat itu saya juga
uji ya Pak. Kayaknya Bapak mau banyak hal yang Bapak tulis untuk di lagu Bapak. Jadi kayak Bapak mau untuk bernyanyi buat Tuhan. Nyanyikan aja Pak, dan Tuhan seneng dan Tuhan dengar gitu. Jadi pas saat itu ternyata Pak Yongki lagi nulis lagu gitu. Nah. Jadi kesaksian Risma itu memang konfirmasi gitu. Jadi memang saya bukannya serius, tapi memang kadang-kadang saya doa tuh suka kayak seperti anak sama bapaknya bercanda gitu. Kan Tuhan kok umur segini kok dikasih kemampuan nulis lagu gitu. Tapi ternyata Risma mengkonfirmasikan gitu. Dan memang Risma apa yang kamu sampaikan kepada saya hari itu tidak lama kemudian saya menulis lagu judulnya Menyenangkanmu. Asik. Ya, dan lagu ini memang saya simpan untuk album keempat yang akan dirilis nanti di bulan November. Tapi itu adalah bagian daripada apa yang Risma sampaikan ke saya itu. Puji Tuhan. Jadi terwujud dalam bentuk lagu itu, judulnya Menyenangkan. Boleh tepuk tangan dong saudara. Oke ya, jadi nggak sabar saya untuk Aba ya Bapak gitu. Rasanya pengen nangis juga saya saudara. Ya, yuk kita nangis bareng-bareng ya. Nyembah bareng-bareng. Tuhan Yesus memberkati. Thank you, Jesus. Yang mencintaiku, Kau angkat hidupku, hapuskan dosaku, dan beri hidup baru, anugerah kasih-Mu. Kau Bapa yang kekal, selalu baik bagiku, serta-Mu padaku di sepanjang hidupku. Berharga padamu seluruh hidupku. Kau buka tangan-Mu untuk mendekapku. Ku bersyukur hanya kepadamu, Aba Bapa. Ku mengasihi-Mu, ku milik-Mu, bernilai bagi-Mu, Aba Bapa. Ku mencintai-Mu. Kau angkat hidupku, hapuskan dosaku, dan beri hidup baru, anugerah kasih-Mu. Kau Bapa yang kekal, selalu baik bagiku, serta-Mu padaku di sepanjang hidup.
yang mengasihiku, yang mencintaiku. Aba Bapa, Aba Bapa. Wow, boleh tepuk tangan dulu dong buat kemuliaan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Asik banget ya lagu Aba ya Bapa, dan saya percaya keintiman Pastor Yongki dengan Aba ya Bapa itulah yang membuat Bapa di surga memberikan janji-janji berkatnya. Amin. Gak berhenti-berhenti. Loh, benar saudara, kalau saya ngeliat Pastor Yongki kesibukannya juga tentang pekerjaan atau apa yang dipercayakan Tuhan di perusahaan-perusahaan di bawah pengawasan beliau banyak banget. Sampai suatu hari saya diajak meeting sama Pastor Yongki itu di Senayan City saudara ya, di sebuah kopi, nggak saya sebutin mereknya ya, nggak usah saya sebutin mereknya. Diajak ngopi saudara sama Pastor Yongki, dan ternyata karyawannya tahu kan yang datang siapa saudara ya, sampai bilang, Pak jangan lupa foto bareng ya. Bayangin satu karyawan itu sampai foto bareng saudara kan, satu toko itu ya karyawannya sampai minta, karena itu ya sesuatu kehormatan ya. Dan saya baru gini, wow mantap kali gitu ya. Saya pengen tanya itu restorannya mana aja tuh Pastor Yongki. Saudara, janji berkat itu luar biasa yang Pastor Yongki terima dari Bapak di surga. Boleh cerita sedikit, ini kalau nggak salah Januari 2022 ya. Memang baru dirilis di Januari kemarin. Jadi memang saya tuh kepengen banget itu nulis lagu menyembah Tuhan, memuji Tuhan, tapi utuh dari ayat Alkitab. Oh, oke. Jadi satu malam saya dapat melodi gitu. Saya simpen itu melodi, tapi waktu pagi saat teduh saya merasa, loh ini harusnya bilangan 6, janji berkat. Langsung saya buka Alkitab gitu kan. Terus saya lihat semua apa yang tertulis di Alkitab. Saya coba tuangkan lirik ayat Alkitab tersebut dalam lirik gitu, dan ternyata pas banget. Jadi memang masuk gitu ya. Langsung pagi itu selesai saya kasih ke Willy lagi, Will ini lagu baru ya, gitu kan, ini lagu Will tolong dipikirin gitu kan. Jadi akhirnya selesai, tapi dalam perjalanan saya bilang, Will ini lagu kayaknya kalau nyanyi sendiri pengennya ajak kolaborasi teman-teman yang muda gitu kan. Terus akhirnya saya memang berkesempatan untuk berkenalan sama Yesua Abraham. Terus saya bilang, yes, mau nggak kita collab bareng-bareng. Kemudian memang kita ketemunya pas bertiga sama Frankie Kuncoro gitu. Kita lagi bahas beberapa diskusi. Yesua nggak pernah bilang, oh ntar aku pikirin dulu gitu ya kok gitu kan. By the way dia manggil saya Ko Yongki juga, walaupun mungkin umur saya sama ayahnya sama gitu. Saya bilang panggil Ko Yongki lah biar saya lebih muda gitu kan. Akhirnya dia langsung jawab, oke kok. Jadi langsung kita proyeknya bukan sesuatu yang kita rancang gitu ya, ketemu ngobrol, jadi itu saya bilang dengerin nih yes gitu. Langsung nggak lama setelah itu kita take vokal, karena saya sebenarnya sudah jadi lagu ini, sudah utuh saya nyanyikan, tapi akhirnya saya bilang dengerin dulu, nanti kita rubah lagi. Kebetulan kita take vokalnya di tempatnya Frankie Kuncoro juga di Unlimited Worship Studio. Jadi hari itu karena kita kolaborasinya 3 lagu nih. Saya sama Yesua di sini, kemudian saya sama Frankie Kuncoro juga 1 lagu lagi. Ada 1 kita nyanyi bertiga malah. Gitu. Jadi memang itu waktunya kita take vokal bareng lah kan gitu. Gimana Ronald? Itu kan saya sempat sudah lihat di video YouTube-nya itu. Jadi yang menarik, saya sering lihat Om Bro itu selalu tampilnya fresh gitu ya di video-video sebelumnya. Yang ini lebih ke grayscale gitu, yang hitam putih gitu dengan warnanya Yesua Abraham jadi itu, memang sedikit cerita aja. Jadi memang kalau Yesua itu dari awal bilang kalau dia selalu fokusnya itu untuk video, terutama di saat teduhnya dia itu black and white. Terus saya tanya kenapa Yes mesti black and white? Enggak kok, dia bilang katanya fokus saat teduh itu bukan fokus kepada saya. Saya mau fokusnya itu orang kepada penyembahan.
gitu. Jadi memang the reason atau alasan dia membuat grayscale seperti itu karena dia mau tuh yang lihat YouTube-nya itu memang benar-benar fokus terhadap penyembahannya, bukan kepada Yesua Abrahamnya. Which is menurut saya sangat luar biasa sekali, sangat luar biasa sekali. Ya, saudara lucu ya saudara ya. Si Yesua Abraham panggil Pastor Yongki itu Ko Yongki. Tapi yang samping saya ini panggilnya Om Bro. Itu dia sama tekenin. Bingung sama dia kan. Bro Rona setangga ini manggil Pastor Yongki Om Bro gitu. Asal nggak kecepatan combro gitu. Itu hasilnya gitu. Kalau saya dipanggil sama Pastor Yongki Pastor. Jadi sama Pastor jadi lain kali panggil Yos aja lah. Ya, jadi ceritanya itu waktu pas ketemu sama Om Bro ya aku panggil. Kan? Itu kan lagi bingung kan. Soalnya umurnya sudah ya luar biasa gitu ya. Sudah penuh pengalaman gitu. Tapi lihat performance bodinya dan juga penampilannya anak muda banget gitu kan. Atau tiba-tiba hikmatnya saya panggil Om Bro lah gitu. Jadi Om tapi Bro juga gitu. Tapi stempelnya tuh Oga namanya. Oga. Apa itu? Opa Gaul. Iya. Oke ya saudara, bener. kita saksikan Opa Gaul, kita akan nyanyi Janji Berkat supaya kita di rumah dan kita semua di sini diberkati Tuhan. Tepuk tangan buat kemuliaan Tuhan. Haleluya. Tuhan memberkatiku, Tuhan melindungiku, Tuhan menyinariku, beri kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya dan memberi damai sejahtera. Itulah janjinya pada kita, memberkati. Memberkatiku, Tuhan melindungiku, Tuhan menyinariku, beri kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya dan memberi damai sejahtera. Itulah janjinya pada kita, memberkati. Ku butuh jamahanmu, ku butuhkan berkat-Mu Tuhan. Berkatilah, pulihkanlah, berkati hidupku.
sejahtera. Begitulah janjinya pada kita, memberkati, memberkati. Tuhan memberkatiku. Puji nama Tuhan. Finally akhirnya selesai ya, hampir selesai ya. Kita beri tepuk tangan buat Allah kita yang luar biasa. Haleluya, haleluya. Saya jadi teringat Pastor Yungki, waktu tadi kita sharing podcast bersama-sama, ada ayat-ayat yang Tuhan taruh. Saya bacakan saja. Di Mazmur 103 ayat 1 sampai 5. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Dari Daud. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus. Hai segenap batinku, pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Dan waktu kita memuji, menyembah Tuhan bersama-sama di nyebrang ini, nyembah bareng, saya percaya hadirat Tuhan memuaskan Bapak Ibu, hadirat Tuhan memulihkan keadaan Bapak Ibu, dan kita semua akan mengalami yang namanya berkat, lawatan, kesembuhan, mujizat terjadi di rumah-rumah, di tempat kita, di mana kita berada. Dalam nama Yesus, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Engkau sungguh baik. Biarlah kami selalu merenungkan hidup kami, berjalan bersamamu Bapa, dengan firman-Mu Tuhan. Kami gak terhilang. Kami menemukan-Mu Bapa. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Kami mau menunjukkan hatimu ya Bapa. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Oh yes, ya Allahku, bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan, yes Lord, setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Oh, dalam manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan
inilah nyanyian hati kami Bapa. Setiap kami yang ada di rumah malam ini, izinkan roh kami bernyanyi dan bermazmur di dalam roh dan kebenaran, agar kami Tuhan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Menyembah gak cuma sebagai bagian dari kehidupan, tetapi menyembah adalah kehidupan itu sendiri yang menyenangkan hati-Mu. Dengan melodi hati kami Tuhan, ada nyanyian-nyanyian baru Tuhan yang menyukakan hati-Mu Tuhan, karena Engkau layak disembah. Hanya Kau yang layak terima pujian, hormat, dan kemuliaan. Terimalah nyanyian ini Bapa. Terimalah hati ini Yesus. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Nyanyi pujian bagi-Mu dan pengagungan kepadamu. Manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar, dan hatiku bersuka karena-Mu. Inilah kami Tuhan, inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyi pujian bagi-Mu Yesus dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka karena-Mu, dan hatiku bersuka karena-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Puji nama Tuhan, kita boleh sejam gak berasa nyembah bareng dengan Pastor Yongki dan tim yang ada juga dari GBI Tanah Abang, Bro Ronald, Ko Hendrik dan Cijaminah, dan semuanya untuk memuliakan nama Tuhan, dan tim musik PPW yang ada pada malam hari ini. Dan sebelum kita berpisah, mari biarlah Bapak Ibu di rumah-rumah
dimanapun kau berada, mungkin lagi nonton di mobil, YouTube-nya, di mana aja. Mari buka hatimu dan biarlah kita menerima berkat dari Allah Bapa yang dinyatakan lewat pengorbanan anak yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan. Bahkan yang memberikan Roh Kudusnya menyertai kita mulai malam hari ini sampai Tuhan Yesus menjemput kita di awan-awan yang permai. Yang percaya dan diberkati sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Sampai jumpa di nyebrang berikutnya. God bless you. Damai dan kekuatan dalam saat teduh.